Manchester United di era Amorim, belum pernah menang beruntun. Manchester United di era Ruben Amorim suram betul. Di Liga Inggris, setan merahnya Amorim belum pernah rasakan kemenangan 2 kali beruntun. Manchester United punya modal kemenangan 2-1 atas Chelsea, sebelum hadapi Brentford pada Sabtu tanggal 27 September tahun 2025 di lanjutan Liga Inggris. Man United pun bertekuk lutut, dihantam 3-1. Manchester United di bawah komando manajer Ruben Amorim masih berkutat di masalah yang sama. Man United belum pernah menang berturut-turut. Nggak usah banyak-banyak, 2 kali saja menang beruntun belum pernah dirasakan. Ruben Amorim sudah jalani 33 laga di Liga Inggris bersama Manchester United. Hasilnya 9 kali menang, 7 kali imbang, dan 17 kali kalah. Saya rasa tim sudah bermain bagus, tapi wajar kalau para penggemar tidak tahu apa yang akan terjadi di pertandingan berikutnya. Cara terbaik bagi kami adalah menjalani pertandingan berikutnya seolah-olah itu pertandingan final. Saya mengerti perasaan para penggemar, jadi kami akan mengubah kekecewaan itu dengan penampilan di lapangan. Kiper baru datang, tapi Manchester United sudah targetkan bintang AC Milan. Nama Mike Maignan kini jadi rebutan besar di Premier League. Menurut laporan Talksport, Chelsea sebenarnya sudah mencoba merekrutnya dengan tawaran 25 juta pound, sekitar 538 miliar rupiah di musim panas lalu, namun gagal. Kini, Manchester United ikut masuk dalam persaingan, dengan manajer Ruben Amorim yang menilai perlu sosok penjaga gawang berpengalaman untuk menjadi nomor 1. Altay Bayindir memang dipercaya sebagai starter di 5 laga awal Premier League, tapi posisi itu tampaknya belum aman. United menilai Maignan, yang sudah menjadi pilihan utama AC Milan dan dianggap salah satu kiper terbaik di Eropa, adalah sosok yang bisa memberi kestabilan sekaligus menunjukkan ambisi besar klub. Kehadiran Maignan akan menjadi pernyataan tegas, United siap menutup jarak dengan Manchester City dan Arsenal, sekaligus memberi pesan kepada Chelsea bahwa mereka bukan satu-satunya peminat kiper top Eropa ini. Bagi fans, kedatangan Maignan jelas membawa harapan baru. Namun, di sisi lain, mereka juga khawatir rencana jangka panjang dengan talenta muda seperti Lammens bisa terbengkalai. Usai Man United kalah dari Brentford, Ruben Amorim enggak peduli ancaman pemecatan. Optimisme yang muncul setelah kemenangan atas Chelsea 7 hari sebelumnya hilang sekejap mata gara-gara kekalahan 3-1 dari Brentford dan menempatkan Man United tetap di papan bawah klasemen. Sumber mengatakan pemilik minoritas Man United Sir Jim Ratcliffe mendukung Amorim dan merasa wajar untuk menilai sang pelatih asal Portugal itu setelah baru merasakan 1 musim penuh dengan skuad yang dianggapnya tepat. Berbagai dugaan dari sumber eksternal tentang adanya daftar calon pengganti yang telah disiapkan dibantah oleh manajemen Man United, yang menegaskan tidak ada orang yang sedang dipersiapkan untuk menggantikan Amorim. Meski demikian, spekulasi akan terus berlanjut, menambah tekanan pada pria berusia 40 tahun itu sebelum pertandingan akhir pekan ini melawan Sunderland di Old Trafford. Man United hanya mengumpulkan 34 poin dari 33 pertandingan Premier League di bawah Amorim dan belum pernah menang dalam 2 pertandingan berturut-turut. Perbaikan yang dijanjikan setelah finish ke-15 yang mengecewakan musim lalu belum terlihat, dan setelah kekalahan kontra Brentford, Amorim harus menjawab lebih banyak pertanyaan tentang masa depannya. Saya tidak pernah khawatir tentang pekerjaan saya bukan tipe orang seperti itu. Itu bukan keputusan saya akan melakukan yang terbaik setiap menit saya di sini. Sulit memang untuk tidak melihat pelatih, tapi pada akhirnya yang harus melakukannya adalah para pemain di lapangan. Gareth Southgate disebut manajer pengganti Ruben Amorim. Di tengah meningkatnya tekanan terhadap pelatih kepala Manchester United Ruben Amorim,
Setan Merah disarankan oleh mantan bintang Liga Primer bahwa mantan bos Inggris Gareth Southgate adalah sosok yang ideal untuk mengambil alih di Old Trafford dan mengembalikan aura positif ke klub. Menurut mantan bintang Chelsea dan timnas Inggris, Yokole, Gareth Southgate bisa menjadi orang yang sempurna untuk mengambil alih di Old Trafford jika Ruben Amorim kehilangan pekerjaannya dalam beberapa bulan mendatang. Cole menyebut kemampuan membangun budaya baru serta pemahaman akan klub dan tuntutannya sebagai aspek kunci di mana mantan manajer Inggris itu mungkin lebih unggul dari Amorim. Komentar ini muncul dalam konteks di mana The Red Devils belum pernah memenangkan pertandingan Liga Primer secara beruntun di bawah asuhan Amorim. Amorim adalah percikan muda yang cemerlang, orang-orang membicarakannya seolah-olah dia adalah Mesias yang datang ke Manchester United dan akan menyelesaikan segalanya. Begitu tingginya reputasinya saat ia meninggalkan Lisbon. Jadi, dia jelas manajer yang bagus juga, tetapi campuran dan perpaduan dari keseluruhan situasi, saya pikir ini membutuhkan perubahan budaya. Saya pikir Gareth Southgate adalah orang yang sempurna untuk pekerjaan itu. Dalam hal membangun budaya, memahami klub, memahami liga, memahami para pemain, bekerja dengan Jim Ratcliffe dan orang-orang seperti itu, dan mereka memilih Amorim, dan sepertinya itu tidak berhasil. Performa ciamik, Barcelona aktifkan klausul pembelian Marcus Rashford. Klub La Liga, Barcelona, dikabarkan terkesan dengan penampilan Marcus Rashford. Tim asal Catalunya itu disebut sedang mempertimbangkan untuk mengikat sang penyerang secara permanen dari Manchester United. Pada hari terakhir bursa transfer musim panas lalu, Barcelona melakukan manuver yang mengejutkan. Mereka berhasil mendapatkan Marcus Rashford dari Manchester United. Sang penyerang dipinjamkan oleh Barcelona selama 1 musim penuh. Dalam kesepakatan peminjaman tersebut, Barcelona menyisipkan opsi klausul pembelian permanen untuk sang pemain. Berdasarkan laporan Sky Sports, kemungkinan besar Rashford tidak akan kembali ke Manchester United pada tahun 2026 nanti. Pasalnya, Barcelona saat ini mulai bersiap-siap untuk mengikat sang pemain secara permanen. Menurut laporan tersebut, manajemen dan tim pelatih Barcelona mulai serius mempertimbangkan opsi untuk mengaktifkan klausul pembelian Rashford dari MU. El Blaugrana dikabarkan puas dengan kontribusi yang telah diberikan Rashford kepada tim. Mereka menilai sang pemain telah beradaptasi dengan baik dalam skuad Barcelona. Rashford juga mulai menunjukkan dampak positif bagi tim utama Barcelona. Hansi Flick yakin bahwa seiring berjalannya waktu, Rashford akan memberikan pengaruh yang lebih besar bagi Barcelona. Itulah alasan ia mendorong manajemen Barcelona untuk mengaktifkan opsi pembelian permanen tersebut. Apa itu kabur? Kobbie Mainoo pilih bertahan dan buktikan kemampuannya di MU. Gelandang muda Manchester United, Kobbie Mainoo, baru-baru ini dikabarkan mengubah pola pikirnya mengenai masa depannya di klub. Alih-alih meninggalkan Setan Merah, sang gelandang kini memilih untuk memperjuangkan posisinya dalam skuad. Seperti yang diketahui, Ruben Amorim saat ini menerapkan skema dengan 2 gelandang di Manchester United. Perubahan taktik ini membawa dampak signifikan pada menit bermain Kobbie Mainoo. Sang gelandang mulai jarang mendapatkan jam bermain yang cukup. Pasalnya, Amorim lebih memilih untuk menduetkan Casemiro dan Bruno Fernandes di lini tengah, sehingga Mainoo seringkali harus puas sebagai pilihan dari bangku cadangan. Awalnya, Mainoo dikabarkan bermaksud meninggalkan MU setelah situasi tersebut. Namun, laporan terbaru dari Manchester Evening News mengungkapkan bahwa Mainoo kini berubah pikiran dan siap bertahan di Old Trafford. Menurut laporan tersebut, perubahan pikiran Mainoo terjadi setelah ia melakukan pembicaraan 4 mata dengan Ruben Amorim. Dalam pertemuan itu, ia mendapatkan jaminan dari sang manajer.